Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa shalom. Shalom. Malam ini dari tempat kita masing-masing kita akan mulai ibadah FA kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan yang terbaik. Haleluya, kami datang Tuhan. Malam ini kami mau angkat pujian kami yang terbaik padamu. Kami mau senangkan hatinya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita angkat jempol, kita katakan Engkau baik, teramat baik. Sebab kami percaya Tuhan baik. Engkau baik, teramat baik. Ini pujian kami Tuhan. Kami datang padamu. Mari lebih lagi. Bapak Ibu di rumah kita katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Mari angkat jempolnya, katakan Engkau baik, teramat baik. Kami percaya Kau yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab kita percaya hanya Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari tepuk tangan katakan. Di hadapan kemegahan kami datang Tuhan. Menyembah-Mu, membawa hatiku. Kami bawa hidup kami bagi Yesus. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah.
bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak dan Ibu yang terkasih. Biar kita datang dalam hadirat Tuhan, kita membawa persembahan syukur. Sebab Dia adalah Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang kita percaya. Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu. Biarlah kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi katakan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikir
masuk dalam rencanamu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-Mu atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh, oh, oh. Yesus, kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Ya Rama ya Sana ya Rabu. Sebab Engkau baik. Segala harapan kami mau serahkan kepadamu. Segala pikiran dan kehendak kami mau serahkan padamu Tuhan. Ya Rama ya Sando, Nama ya Sande, ya Rama 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 ya Rama. Siki Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Yesus Tuhan. Ya Rama ya So. Bentuklah kami menjadi seperti-Mu. Oh, ya Rama ya Sanda ya Rama. Siki Nama ya Sanda. Kami serukan nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu Tuhan. Oh ya Ralaba ya Sanda, Siki namanya Sando. Terima kasih oh Tuhan. Hanya di dalam firman-Mu kami boleh disempurnakan. Di dalam kebenaran-Mu kami kan diperbaharui selalu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, dan pakailah kami ya Tuhan. Ya, mari kita angkat pujian bersama-sama. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan. Kami mau memuliakan ya Tuhan, mari lebih lagi. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari lebih sungguh lagi kita katakan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Biar musik saja, mari kita hampiri Tuhan. Oh rapatakaya sandaya laba 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 laba. Mari kita angkat suara untuk kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan lebih lagi. Oh ya laba 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 laba. Siki namanya sandaya rabo. Ini laba ya sanda. Engkaulah sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau ada kehidupan, ada masa depan. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi saksi-Mu. Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh baik. Dan sekali lagi ini yang menjadi doa kami. Mau seperti
kasih-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Engkau yang layak untuk dimuliakan, Engkau yang layak untuk ditinggikan. Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami. Haleluya. Semuanya kami persembahkan hanya kepadamu, hanya bagi Raja kami, Yesus Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. Yes. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kaulah satu di hati kami, tiada yang lain. Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kata itu tidak akan pernah henti keluar dari mulut kami ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami buat hari yang sangat indah yang Tuhan karuniakan pada setiap kami. Melalui live streaming ini ya Tuhan, izinkanlah Engkau mencurahkan roh-Mu yang kudus atas setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Sehingga kami ya Tuhan, di saat membutuhkan pertolongan, Roh Kudus akan memberikan kami pertolongan ya Tuhan. Dan oleh karena itu sebentar lagi mari Engkau menuntun kami melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar setiap kami mengerti apa yang menjadi tuntunan kami sepanjang minggu ini. Sehingga di saat kami mengalami suatu permasalahan, kami teringat akan firman-Mu ini dan firman-Mu ini yang akan menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang telah diberkati bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kalian berada pada saat ini. Senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam ibadah FA dan KTM. Nah, pada saat ini Tuhan berbicara kepada pemimpin kita. Kita memasuki tahun yang baru menurut kalender Yahudi yaitu 5781. Nah, ini kita harus mengerti apa yang menjadi tuntunan di dalam tahun-tahun ini yang akan menjadi pedoman di saat kita berjalan. Nah, bercerita tentang kebenaran Bapak Ibu. 5781 bercerita tentang kebenaran. Nah, adapun temanya kita ambil di ayat Roma 6 ayat 13. Kita buka dan kita baca. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai
orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, oleh karena itu, pada saat ini kita mau mengambil tema perisai kebenaran. Kenapa kita ambil tema perisai kebenaran? Karena tahun ini bercerita tentang senjata-senjata terang yang dipakai Tuhan. Kita ingin, tubuh kita Tuhan ingin pakai sebagai senjata-senjata perang. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Tuhan menginginkan kita, tubuh kita dipakai untuk menjadi senjata perang? Ternyata hal yang pertama, Tuhan sendiri merumpamakan dirinya sebagai senjata perisai, senjata perang maksud saya, yaitu perisai. Ini dapat dilihat di dalam Kejadian 15 ayat 1. Firman Tuhan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pada teks ini Tuhan itu merumpamakan dirinya sebagai perisai di dalam kehidupan Abraham. Dan pada saat itu namanya masih Abram. Tuhan merumpamakan dirinya sebagai perisai. Perisai adalah senjata perang. Ayat selanjutnya. Di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, ini juga ayat yang mendukung Tuhan merumpamakan dirinya sebagai perisai. Dan ayat-ayat selanjutnya dapat dilihat di Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu dimanapun kalian berada, Tuhan yang dimana kita menyembah, Tuhan yang dimana kita beribadah, sering sekali merumpamakan dirinya sebagai senjata perang. Pada saat ini dia merumpamakan dirinya sebagai perisai, ini yang mau kita bahas. Tuhan merumpamakan dirinya sebagai perisai. Ada apa ini? Apa maksud Tuhan? Sehingga dia merumpamakan dirinya sebagai senjata perang, yaitu perisai. Pertanyaan muncul, kenapa harus perisai? Kenapa tidak hal-hal lain contohnya? Kenapa tidak tank contohnya? Ataupun rudal zaman sekarang? Kenapa harus perisai? Mari kita bongkar. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perisai itu sendiri adalah alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata. Inilah arti perisai Bapak Ibu. Alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata. Lebih dalam lagi kita gali. Kata perisai sendiri berasal dari bahasa Ibrani, magen, yang berarti pelindung. Kita mulai mendapatkan jawabannya. Kenapa Tuhan merumpamakan dirinya sebagai perisai? Tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan agar menjadi alat pelindung dan melindungi kita dari serangan-serangan senjata lawan. Ini yang harus kita mengerti. Ini yang harus kita tempatkan. Allah merumpamakan dirinya sebagai senjata perang, yaitu perisai. Tahun ini bercerita tentang senjata-senjata dan bercerita tentang kebenaran. Kita harus mengerti perlindungan kita yang sempurna hanya dapat dari Tuhan kita. Mari kita lebih gali lagi. Ada seorang raja Yehuda, seorang raja yang cukup besar, yaitu Raja Yehosafat. Bapak Ibu, di sini nanti kita akan dapat hal-hal yang sangat baik yang bisa dijadikan pengalaman bagi hidup kita. Pada saat itu Raja Yehosafat diserang oleh laskar pasukan yang besar dari Bani Amon dan Bani Moab. Pada saat Yehosafat memimpin Yehuda, dia dihadapkan dengan tantangan yang besar. Kerajaannya ingin diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Kita umpamakan di negara ini. Negara kita ingin diserang. Kita buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1.
Nanti Bapak Ibu bisa pelajari perikop ini dari atas sampai bawah. Tetapi ini ayat-ayat kuncinya saja yang mau saya bukakan pada saat ini. Kita mulai dari 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah ini mulai. Kasus awalnya. Seorang raja yang besar, Raja Yehuda, Raja Yosafat, mulai diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Yaitu kerajaannya diserang oleh pasukan yang besar. Bukan satu pasukan aja. Dari Bani Moab dan Bani Amon 2 pasukan. Dengan kata lain jumlah mereka lebih banyak tentunya daripada pasukan-pasukan yang ada di Yehuda. Nah kita lanjut, kita buka di 2 Tawarik 20 ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hajejon Tamar, yakni En-Gedi. Wah, kalau kita sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, apabila kita mengetahui kerajaan yang kita pimpin, rakyat yang kita pimpin ingin diserang, bagaimana kondisi hati kita? Kita mau belajar dari Yosafat. Apakah Yosafat mengambil keputusan yang salah atau benar? Meskipun mengalami ancaman yang besar, ternyata Yosafat berhasil menang dalam peperangan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 25 bercerita, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas dan lebih banyak yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Nah ternyata meskipun jumlah lawan mereka banyak, ending cerita di perikop ini Yosafat menang. Yosafat berhasil memenangkan peperangan ini. Ini yang harus kita mengetahui. Apa kunci-kuncinya? Apa dasar-dasarnya itu nanti setelah ini akan kita bahas. Mengapa Yosafat bisa memenangkan peperangan yang cukup tidak seimbang ini. Kita masuk di dalam dunia nyata yang hari-hari ini kita lalui. Berapa banyak sekarang ancaman-ancaman besar yang datang menyerang kita Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Berapa banyak sekarang ancaman-ancaman yang ingin berperang melawan kita, yang ingin menyerang melawan kita. Berapa besar? Ancaman yang pertama tentunya penguasa-penguasa kegelapan di udara. Bisa dibaca di dalam Efesus 6 ayat 12. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Ini ancaman yang sangat besar. Yang harus kita mengerti, yang harus kita lawan. Tahun ini adalah tahun menunjukkan kita harus berperang Bapak Ibu. Berperang melawan penguasa-penguasa kegelapan di udara. Ini ancaman yang paling besar di dunia ini. Apa ancaman nomor 2? Masih kata COVID-19. Ini coba menyerang kita. Ini coba menyerang tubuh kita. Siap, tidak siap, mau tidak mau kita harus menyadari hal ini. Yang ketiga, apa ancaman yang ada di depan kita? Resesi ekonomi Indonesia. Wah, apa ini? Bukan saja tubuh yang diancam, tetapi ekonomi dari bangsa kita, ekonomi dari kita mulai diancam, mulai diserang. Wah, apa yang harus kita lakukan? Kita ternyata di depan kita banyak masalah, banyak ancaman di depan. Yang harus kita menang melawan semuanya ini. Dan ada juga masalah keluarga tentunya. Saya tidak tahu apa masalah keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah. Tapi saya percaya itu juga adalah ancaman. Itu juga adalah peperangan yang harus Bapak Ibu menangkan. Siap tidak siap? Kita harus mengetahui hal ini Bapak Ibu. Kita ada di dunia ini untuk berjuang, untuk melakukan peperangan-peperangan yang ada dan bagian kita. Dan kita harus menang karena kita adalah lebih dari pemenang.
Tadi sudah saya paparkan apa ancaman-ancaman yang akan menyerang kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, Tuhan yang dimana kita sembah bukan Tuhan yang membiarkan kita dalam kesendirian. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan menawarkan beberapa cara agar kita dapat memenangkan peperangan. Tuhan memiliki produk yang ingin ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bagaimana cara Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berhasil memenangkan peperangan ini? Seperti Raja Yosafat. Raja Yehuda yang berhasil memenangkan peperangan. Kita dapat mempelajari dari Raja Yosafat ini bagaimana caranya agar kita bisa menang mengalami peperangan yang ada di depan kita Bapak Ibu. Ancaman-ancaman yang menyerang kita. Kita punya Tuhan yang besar. Dan pada saat ini ada 3 poin yang akan kita pelajari dan Tuhan menawarkan ini kepada kita agar kita berhasil memenangkan peperangan ini. Yang pertama, mencari Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3. Baca nanti di rumah. Di sini langkah awal daripada Raja Yosafat untuk mengatasi peperangan ini bukan mencari panglima-panglima perang yang hebat. Bukan Bapak Ibu. Langkah awal daripada Raja Yosafat di dalam mengatasi ancaman-ancaman ini bukan mencari tabib-tabib ataupun hal-hal spiritual yang aneh-aneh. Bukan Bapak Ibu. Tetapi Raja Yosafat memutuskan mencari Tuhan. Ini langkah awal yang harus Anda, Bapak Ibu, perbuat. Ancaman-ancaman besar yang ada di dalam hidup Anda. Jangan cari hal lain. Jangan cari orang pintar, jangan cari orang lain. Tetapi kuncinya mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah produk pertama yang Tuhan tawarkan kepada kita. Apabila kita ingin memenangkan peperangan Bapak Ibu. Carilah Tuhan. Dan siaplah untuk menemukan kasih-Nya. Ini langkah pertama yang harus Bapak Ibu mengerti bagaimana cara agar Bapak Ibu memenangkan peperangan yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang kedua, memuji Tuhan. Kita baca nanti di rumah 2 Tawarik 20 ayat 19. Di sini hal yang sangat aneh di luar nalar. Seorang raja yang dimana mau diancam, biasanya raja itu menyiapkan pasukan-pasukan, laskar-laskar yang mau berperang. Tetapi Yosafat, raja yang saya pakai dan istilah saya cukup aneh dalam tanda kutip. Di saat ingin diserang, dia memutuskan untuk memuji Tuhan. Ini langkah kedua. Apabila Bapak Ibu ingin menang melawan peperangan, ambil sikap, ambil waktu untuk memuji Tuhan. Dan langkah yang terakhir, hiduplah di dalam kebenaran. Di dalam Yeremia 4 ayat 2. Itu adalah langkah yang terakhir agar kita dapat memenangkan peperangan seperti Raja Yosafat memenangkan peperangan. Nah, kita lanjut dan pada akhirnya apa sih berkat apabila kita berhasil memenangkan peperangan? Ini yang sangat perlu kita ketahui. Kita kembali belajar dari kisah Yosafat di 2 Tawarik 20 ayat 25. Kita baca. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta, milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ternyata di saat kita dapat memenangkan peperangan, kita dapat memenangkan perjuangan-perjuangan, ancaman-ancaman yang besar, ada berkat yang besar di baliknya Bapak Ibu. Amin. Ancaman-ancaman ini harus kita lawan dan percayalah ada berkat yang Tuhan taruh di belakang peperangan dan ancaman-ancaman ini. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua dapat memenangkan peperangan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya sendiri pun melalui tuntunan Tuhan kepada pemimpin kita
Dan saya sendiri mendapatkan tuntunan seperti ini. Karena saya harus setiap bulannya memiliki tuntunan-tuntunan yang harus saya bagikan. Yang fresh, yang memang itu menjadi perkenanan Tuhan. Nah, ini yang mau saya bagikan juga kepada Bapak Ibu. Siap atau tidak siap, kita akan menjalani peperangan yang ada di depan kita. Dan ingat, kita memiliki Tuhan yang akan menjadi perisai kebenaran di depan kita. Ayat penutup, ini yang mau saya tinggalkan sebagai ayat penutup. Kita buka di dalam Mazmur 7 ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Amin Bapak Ibu. Tidak usah takut menghadapi peperangan yang ada di depan. Tidak usah takut menghadapi ancaman-ancaman yang besar. Karena Tuhan adalah perisai kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita belajar dari Raja Yosafat tadi. Ingat, Tuhan akan menjadi perisai bagi hidup Anda. Dan pertanyaan terakhir yang mau saya tinggalkan kepada Bapak Ibu sebelum menutup ini semua. Seperti yang biasa saya lakukan. Sudahkah Anda meletakkan Yesus sebagai perisai kebenaran di dalam hidup Anda? Jawab sendiri Bapak Ibu. Apabila sudah, puji Tuhan. Apabila belum, mari kita belajar pada kesempatan kali ini. Pakailah perisai kebenaran di dalam kehidupan Anda. Percayalah, di saat Anda memakai perisai kebenaran ini, ancaman-ancaman itu tidak akan dapat menjatuhkan Anda. Tidak akan dapat menjatuhkan iman Anda. Percayalah, Anda akan kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Naungiku dengan sayapmu, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih sungguh Engkau menaungi setiap kami ya Tuhan. Naungiku dengan sayap-Mu, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Sekali lagi, di saat badai bergelora, yes, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan
yang akan menjadi perisai kebenaran dalam hidup Anda. Haleluya. Haleluya. Oh, ya mari ya Tuhan, izinkan pada kesempatan kali ini Engkau menjadi perisai kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi alat pelindung kami, yang melindungi kami dari serangan-serangan musuh. Oh ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran daripada firman-Mu. Pada kesempatan kali ini Engkau menuntun kami dan Engkau menyiapkan dan memberitahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kami, di mana ancaman-ancaman akan menyerang kami. Tentunya ya Tuhan, kami memerlukan Engkau sebagai perisai kebenaran dalam hidup kami, yang menjadi alat pelindung kami dari serangan-serangan musuh. Dan kami percaya ya Tuhan, di saat Engkau melindungi kami, maka ancaman-ancaman ini tidak akan dapat menjatuhkan kami ya Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Oh, kami mohon ya Tuhan, izinkanlah Engkau masuk dalam kehidupan kami, memimpin perjalanan kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, kami tidak mampu apabila mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami akan mampu di saat kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh, mari ya Tuhan, Engkau membantu kami di dalam peperangan-peperangan yang ada di depan kami, ancaman-ancaman di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan menyediakan berkat yang besar di balik ini semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati setiap kami, tuntunan firman-Mu. Dan kami mohon ya Tuhan, tanamkan firman ini di dalam hidup kami sebagai pedoman, sehingga setiap kami ya Tuhan, di saat perjalanan kami ke depan mengalami masalah dan ancaman-ancaman yang besar, kami tidak takut ya Tuhan, tetapi kami beroleh kekuatan daripada Tuhan. Inilah yang kami perlukan. Kau memberkati setiap kami yang ada dan menyaksikan live streaming ini. Kiranya melalui live streaming ini kami boleh ya Tuhan memperoleh pengetahuan dan hikmat yang baru daripada Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, apapun yang menjadi rencana dan rancangan kami, mari Engkau genapi janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita pada kesempatan kali ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Jikalau ke depan kami sudah melihat ada ancaman yang besar terjadi di depan kami, banyak hal-hal masalah yang ada, ekonomi, masalah-masalah gejolak yang ada di bangsa kami. Ini merupakan ancaman-ancaman ya Tuhan. Tetapi kami mohon, jadilah perisai kebenaran di dalam bangsa kami, yang akan melindungi setiap sendi-sendi daripada bangsa kami. Dan bangsa kami akan tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dan kami khususnya berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada pada kesempatan kali ini. Pemimpin-pemimpin rohani kami yang terus berjaga-jaga dan berdoa atas setiap kami. Dari tempat ini kami melepaskan berkat kepada pemimpin-pemimpin rohani kami ini ya Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno, dan bahkan gembala kami yang kami kasih Bapak Pendeta Perius Waginting. Kiranya Kau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Mari lebih lagi berikan nikmat, mari lebih lagi berikan kekuatan, sehingga seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan makin lama makin kuat, makin lama makin tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita atas semuanya ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat kota kudus-Mu Yerusalem.
Kami melepaskan berkat bagi kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem. Kiranya damai sentosa-Mu terjadi di atas bangsa dan rakyat-Mu. Dan kami rindu damai dan berkat daripada Yerusalem itu mengalir atas bangsa kami ya Tuhan. Dan mengalir atas gereja kami, bahkan mengalir atas setiap kami yang ada dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami berikan kepadamu ya Tuhan. Mari berikan benih untuk kami tabur. Dan ini persembahan sebagai tanda hormat kami kepadamu. Mari Kau lipat gandakan setiap benih yang telah kami tabur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari yang sangat indah ini ya Tuhan. Di mana Kau telah mempelajari dan mengajari kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan dan tengadahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus. Akan memberkati, melindungi, menjadi perisai kebenaran bagi setiap kita. Mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dan yang percaya telah diberkati. Bersama-sama dengan saya kita teriakkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Normal di tengah situasi pandemi corona, dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai memakai masker, mengenai cuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan. Di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah.
Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.